itu G30 SPKI, Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya atau 1 Oktober tahun 1965. Ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis masanya dan polisi dan militer. PKI di beberapa tempat bahkan sudah mengancam kiai-kiai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal 30 September 1965. Pada dasarnya, peristiwa G30 SPKI tidak lepas dari pembantaian jenderal dan petugas TNI. Kenapa PKI melakukan hal tersebut? Karena di Indonesia menolak menggunakan ideologi komunis dan lebih memilih ideologi Pancasila karena bersifat lebih mulia. Maka PKI melakukan pemberontakan dengan tujuan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, dan PKI menganggap Angkatan Darat sebagai kekuatan yang menghalangi PKI merebut kekuasaan. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Pejabat yang tewas adalah Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI R. Suprapto, Maijen TNI MT Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan Pierre Tende. Kekuatan politik di Indonesia hancur, kekuasaan dan pamor Presiden Soekarno memudar. Setelah kejadian tersebut, 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soekarno, dibuat film mengenai kejadian tersebut. Untuk mengenang peristiwa G30 SPKI, dibuatlah monumen bernama Monumen Pancasila Sakti, dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila, dari ancaman ideologi komunis.